Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini adalah ada mengatakan seorang ulama Bani Israel, sehingganya ia diberikan Asma'ullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung atau Ismil A'zam. Yang kemudian ia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat di dalam pengabulan doa. Jadi ketika ia diberikan pengabulan doa ini, tapi ia kadang menggunakan pengabulan doa itu kada semestinya. Yang seharusnya meminta yang baik-baik, sewaktu-waktu ia kadang meminta yang baik. Sehingganya ada mengatakan ia pun kafir, ia pun menjadi orang yang tersesat. Yang sehingganya Bal'am bin Ba'urah ini dicabut mustajabud dakwah, pengabulan doanya. Tadinya kamu terus kalau berdoa, kemudian dicabut. Kenapa? Karena ia melakukan sesuatu yang sehingganya ada ulama ditakuni, ada seorang arif bila takuni apa penyebabnya Bal'am bin Ba'urah ini yang dahulunya diberikan istijabatul doa, doa dikabulkan lalu dihilangkan pengabulnya tadi. Kata ulama tadi karena ia meninggalkan syukur, kada pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya marilah kita bersama-sama senantiasa mengingat syukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan lawan kita. Sehingganya nikmat itu senantiasa ada, senantiasa kekal, dan nikmat itu pun tidak akan pernah beralih dari kita, nikmat itu pun tidak akan pernah berpindah dari kita. Sehingganya Allah senantiasa akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau membaca nih bapak-bapak, ibu-ibu, nyaman benar dia menerangkan ini, nyaman benar prakteknya, yang jangankan mohon maaf ulun pun artinya kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada. Makanya kita sama-sama mengingat fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang memiliki hati, bagi orang yang percaya. Maka oleh karenanya ketika kita saling mengingatkan, mari kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi dalam kebenaran saling mengingatkan, dalam kebenaran saling kita berwasiat agar senantiasa tatkala nantinya kita sama-sama ingat, maka Allah senantiasa akan menambah nikmat tersebut. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Wa qad amarallahu ibadahu bi syukrihi fi iddati mawadhi'a min kitabih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah di sejumlah tempat, di sejumlah beberapa tempat di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah oleh kalian dari nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya menyembah. Jadi kita disuruh ketika kita makan itu, setelah kita makan kita bersyukur kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa itu kan kita membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana. Jadi ya Allah berkahilah, barik lana kami. Kemudian apa yang kita minta berkahnya? Fima rozaqtana, terhadap sesuatu yang kau berikan rezeki kepada kami. Artinya rezeki yang Allah berikan itu kemudian ada di hadapan kita, tinggal kita makan, tinggal kita santap, maka di situ kita diingatkan kembali untuk agar rezeki itu menjadi berkah. Sebab ada orang yang makan, yang kemudian makan cuma hanya sekedar makan tapi kada berkah.
Nauzubillah min dzalik. Sebab apabila makanan itu senantiasa diberikan keberkahan, maka meskipun sedikit seakan-akan nyaman banget, seakan-akan puas banget, seakan-akan ia merasakan kenikmatan kanyang itu rasa lawas. Nyaman banget. Ini sudah makan sepiring, keluar cari pulang camilan, habis itu cari pulang, rasa kada ampihan bercakup kita makan ini terus. Maka oleh karenanya jangan sampai kita kada berdoa. Makanya kalau kita berdoa itu kan, kalau kita berdoa hendak makan, kita ingat berdoa. Paling sedikit bismillah lah. Kalau kita hafal Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa lagi sambungannya? Wa qina adzabannar. Kalau dalam riwayat lain itu warzuqna khairan minhu. Jadi minta rezeki yang lebih baik lagi. Sudah dapat rezeki, minta yang lebih baik lagi. Kemudian amunnya kita kadang ingat berdoa, di tengah-tengah itu berdoa, tapi lain Allah memberi lana lagi. Jadi kalau kita baca doa misalnya barik lana warzuqna adzabannar, doa ingat kan apa? Tapi kalau kadang ingat, sudah setengah piring hanya ingat, saking laparnya nih. Makanya kalau buka puasa itu kadang-kadang bisa kasih ingat. Apa doanya aja? Apa doa puasa lah? Setahun sekali nanglah. Bismillah yang akan ingat juga. Bismillah Allahumma laka wa bika amantu. Terus jangan lupa ditutunya tadi ya. Jadi itu kita bacakan beda tuh. Kemudian tatkala kita makan itu, kalau seandainya memang kada ingat juga, di pertengahannya baca doa. Jadi ada sahabat kada ingat membaca doa, yang kemudian karena Rasulullah berikan terbukanya hal-hal yang gaib. Artinya setannya kan termasuk gaib, malaikat gaib, jin gaib, hanya orang-orang yang bisa memandang. Jadi ada jin kan gitu, ada malaikat kan lain makhluk kayak manusia sesama kita ya kita melihat. Jadi setan ini termasuk hal yang kada kelihatan. Yang kemudian pada waktu inya makan, satu sahabat dikadikan berdoa. Ujar Rasulullah kul baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ujar Rasulullah ketika ikam baca tadi itu, aku lihat setan termuntah-muntah, termuak-muak setan. Jangan disengajakan. Orang berdoa supaya setan muak, jangan kita bergaya itu berbuli. Sebab meninggalkan sesuatu yang sunnah hukumnya makruh, hukumnya sunnah. Kemudian sengaja kita tinggalkan, makruh kita meninggalkannya. Lebih bagus kita menggawinya dapat pahala daripada sudah kita tahu itu hukum sunnah lalu kita tinggalkan, makruh hukumnya. Maka oleh karenanya ketika kita ingat hukum baca bismillah itu kan sunnah, hukum baca bismillah kada wajib. Pian baca atau kada baca, membaca dapat pahala, kada membaca kada mendapat dosa, itu sunnah. Kalau wajib kan kalau digawi dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tapi kalau sunnah tadi apa? Dikerjakan mendapat, ditinggalkan dapat. Nah, dapat apa-apa, kada dapat dosa. Ya kalau lain. Maka oleh karenanya tatkala kita hendak makan kada baca doa, itu sama halnya kita memberikan kesempatan lawan setan itu untuk makan bersama kita. Masuk rumah kada baca doa, memberikan kesempatan si setan ini akan masuk rumah dan menginap di rumah kita. Jangan kita sangka bahwa setan bisa masuk ke rumah. Kita tutup rumah kita, nggak mau masuk asal kita baca doa. Banyak yang masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Keluar rumah itu kan doanya apa? Bismillah, amantu billah, terus Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika kita membaca doa ini, maka malaikat akan berkata. Jadi ada dikatakan bahwa orang yang baca ini akan dicukupkan, kemudian akan dibimbing. Ketika kita keluar itu akan dicukupkan dan akan dibimbing
dan setan pun akan menjauh darinya. Setan pun akan menjauh darinya. Makanya ada di dalam sebuah keterangan, setan bertamu lawan setan yang lain. Setan satu kurus, yang sekongnya lama. Tapi lain jangan singgung. Ini ada apa namanya cerita. Ada sekong kurus, ada lama. Ujar yang kurus bertakun lawan yang lama ini. Ikam ini kenapa lama benar? Ujar setan yang lama, tahu ikam lah. Aku ini ya menggoda manusia. Di mana si manusia itu dalam segala hal kada pernah membaca doa. Makan kada baca doa, umpat anak masuk rumah kada baca doa, umpat guring aku. Segala hal yang ia lakukan tuh tanpa doa, sehingganya aku pun mengumpatinya sampai lama benar. Kemudian setan lama, jangan warna kemudian tatkala setan lama ini tak melawan yang kurus tadi, ujar yang setan lama, "Kamu kenapa kurus?" "Kamu tahulah manusia yang aku goda itu segala sesuatu yang ia gawi dari yang halus sampai yang ganal senantiasa berdoa. Makan berdoa kata Hawa makan. Guring berdoa kata Hawa mengganggunya. Masuk rumah berdoa kata Hawa masuk rumahnya. Kayaknya kamu di luar." Ya setan lah. Artinya kada kau apa-apa. Akhirnya apa? Karena kada makan, kada karuan guring. Coba orang dari makan kada karuan guring, kurus. Jadi kada diet kada setannya. Kada yang kurus kada memang kurus kali. Nah, maka oleh karena itulah doa itu sangat penting. Maka oleh karenanya ketika kita hendak makan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian setelah kita makan, kita dianjurkan untuk berdoa. Adakah yang hafal doa setelah makan? Ada? Siapa aja? Siapa? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana. Terus ulangi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada di riwayat lain, alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am. At'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Barang siapa yang membaca doa setelah makan ini, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sudah makan nyaman, diampuni belum dosa. Ini sudah ingat lawan Maria atau Maria hanya baca doa. Alhamdulillah. Kalau Maria dapat baca doa. Nah, maka oleh karenanya itulah ajaran baginda Rasul Muhammad SAW agar senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah. Kita makan apa aja, minum apa aja. Doa minum apa nih? Doa minum. Hah? Doa minum ayo. Sampai tahu katakan. Nah, berarti kan doa minum. Jangan benar doa minum, benar. Bismillah. Bujur dari bismillah aja doa minum. Timbang minum bang. Ya minum. Apa? Alhamdulillah. Itu aja. Itu namanya kunci Inggris. Apa aja masuk kamar. Bismillah. Alhamdulillah. Artinya sebenarnya itu kita ada doa-doa yang harus dihafal. Makanya kalau di pondok dulu, ulun ketika belajar itu, misalnya masuk masjid itu takuni dulu. Kali pas belajar takuni dulu. Tadi jar perguruan ya lah. Tadi adakah yang masuk masjid kada membaca doa? Takuni satu-satu. Tadi baca dulu. Kemudian kada baca doa sekong suruh keluar. Ujar sidin jangan bawa setan. Itu di pondok sini kata saya. Karena keluar kada boleh pulang. Jadi ketika misalnya sudah itu ditakoni pulang dibawa wudu kan. Untuk ilmu di sini harus berwudu supaya wudu itu adalah cahaya, ilmu adalah cahaya, berwudu adalah cahaya, maka cahaya dengan cahaya sehingga kita akan mendapat keberkahan di dalamnya. Itu menurut
sebagian ulama. Maka oleh karenanya ketika kita berdoa tadi itu, maka hendaklah kita senantiasa mengingatnya tatkala melakukan sesuatu. Jadi kalau melakukan segala sesuatu itu ya harus kita mulai dengan baca bismillah. Paling kada benar bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah." Makanlah oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Makanya kan bagi Rasul Muhammad SAW yang kemudian memberikan lakum fi rasulil uswatun hasanah. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya setelah kita makan lalu kita bersyukur. Jadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi hauli wala quwwata alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau misalnya setelah kita minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu alban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Jadi alhamdulillahilladzi ja'alahu alban furatan. Puji bagi Allah yang telah menjadikan air minum ini hambar dan menyegarkan. Ya Allah, coba kalau mesin, sama minum mesin, banyu lauk tuh, dalam kawah kita minumnya. Jadi ketika kita sudah minum, alhamdulillahilladzi, apa tadi? Ada ingat? Ja'alahu adban furatan bi rahmatihi. Artinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan hambar tadi itu dan menyegarkan. Kemudian walam yaj'alhu milhan. Nah, jadi tidak dijadikan milhan ujajan. Jadi tidak dijadikan milhan asin. Bidunubina itu dengan sebab dosa kita. Sebab tatkala kita melakukan dosa, kita berharap benar mudah-mudahan disebabkan dosa tadi itu kadang menjadi masin yang tadinya hambar, kadang berubah yang tadinya manis misalnya. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyattakhidha ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran." Hendaknya salah satu di antara kalian menjadikan lisannya senantiasa berzikir. Jadi ketika kita diisi lidah dan lisan kita ini nyaman, masih kita pandir, masih kita gunakan untuk makan dan lain sebagainya, jangan kada ingat juga kita kada berzikir, lisanan dzakiran. Jadi lisan berzikir. Wa qalban syakiran, kemudian kita diberikan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terbagi dua. Bagian pertama adalah sabar. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Jadi ada sebagian harus kita sabar, kemudian kita bersyukur. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sabar. Kemudian tatkala kita mampu senantiasa bersabar, maka di situ akan timbul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalnya contoh kita nih makan. Kemudian makan itu disediakan oleh orang tua kita apa adanya. Ujar Rasulullah, janganlah ta'udhu ta'am, jangan menghina makanan. Jadi sekali-kali kalau disiapkan itu jangan ini terus nih ya. Nah, kalau Anda kayak itu wong Solo itu ya, atau ke restoran atau kemana. Jadi jangan kita menghina makanan. Jadi ketika ada makanan, ya kita menerima dan kada boleh kita hina. Apa ini? Wah, itu ada boleh hina makanan. Itu menurut baginda Rasul Muhammad SAW. Maka oleh karenanya, tatkala ada makanannya kemudian kita sabar menghadapinya, itu akan timbul syukur. Sebab apa? Allah berikan kita makan dan segala macam. Jadi ulun pernah teringat ada orang berisi harta, saking sugihnya rumahnya itu, kalau ini kan biasa pagar tuh remote biasa, ini lapangnya remote. Langsung pada usah dibuka, berusaha kunci lagi. Nah, oleh karenanya ketika pas sudah waktu jam makan, itu tamu-tamu makanan ada sidik tuan rumah itu makan buah tapi spesial. Artinya makanan itu serba putih, minuman air putih hangat, kemudian bajunya putih, kada ada lauk-lauk, cuma itu aja.
Lalu ujar yang lain, ayo kita makan sama-sama, jangan pian makanan kayak itu. Maaf ya, ulun ini memang subi, tapi kada kau makan yang manis-manis, kada kau makan yang asin-asin, sepertinya harus kayak ini. Orangnya sehat, tapi kada kau nikmati. Nah, oleh karena itulah, disinilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur. Kelihatan orang tadi itu sugih luar biasa, tapi dalam makannya terbatas. Kita terbatas karena jangan kau gendang nih makan, kita makan ya masih kita mau makan. Nah, oleh karenanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, sehingganya Allah berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.